Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul jurnal yaitu memahami variasi praktik kompensasi lintas perusahaan dampak budaya nasional. Penulisnya Randall S. Kuller, New York University, dan Nikolai Rogoskay, California State University, Howard, dari Journal of International Business Studies. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nibistia Yueka Cantika Ambarawati, NPM 1932121570. Perkenalkan, nama saya Heni Ayu Febrianti, NPM 19321211524. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi Hattagita Janti, NPM 1932121548. Perkenalkan, nama saya Iputu Endra Adi Pratama, NPM 1932121580. Perkenalkan, saya Irma Putri Anggraini, NPM 19321212623. Baik, perkenalkan nama saya Nila Sari Adida Lubis, NPM 19321212643. Perkenalkan, nama saya Rahma Angela Lubis, NPM 1932121655. Perkenalkan, nama saya Putu Dikirian Pratama, NPM 19321212689 dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Meningkatnya kompleksitas lingkungan bisnis saat ini dan persaingan internasional yang meningkat mengharuskan perusahaan multinasional atau MNC untuk memanfaatkan semua kemungkinan sumber keunggulan kompetitif tradisional dan non-tradisional sebagai sumber tradisional, seperti modal, keuangan, teknologi atau lokasi menjadi lebih mudah diakses dan oleh karena itu kurang signifikan untuk keunggulan kompetitif perusahaan menggunakan sumber tradisional yang semakin berkurang. Aset manusia salah satunya sumber tersebut. Sedangkan manajemen manusia aset biasanya dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia. Fungsi mengelola aset manusia juga menjadi fokus perhatian manajer senior. Fungsi sumber daya manusia semakin dipandang tidak hanya sebagai seperangkat praktik dan kebijakan yang harus sesuai dengan keseluruhan perusahaan atau bisnis perusahaan. Manajemen sumber daya manusia di seluruh negara. Bukti menunjukkan bahwa perusahaan di berbagai negara berbeda sehubungan dengan praktik dan kebijakan sumber daya manusia. Mereka yang memiliki 1. struktur bisnis, 2. konteks legislatif dan hubungan kerja, 3. pola kompetensi SDM dan pengembalian keputusan, 4. budaya nasional. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa agar perusahaan multinasional menjadi kompetitif secara global, sangat penting bahwa mereka mengenali hubungan ini dan menyesuaikan praktik kompensasi dengan budaya spesifik dari negara tuan rumah tertentu. Peran budaya nasional tampaknya menjadi penting dalam menjelaskan perbedaan MSDM lintas nasional karena 2 alasan. Budaya nasional memiliki hubungan yang signifikan dengan kebijakan dan praktik MSDM, seperti yang ditentukan oleh Wright dan Michel pada tahun 1987 dan Early pada tahun 1994. Nilai-nilai budaya nasional yang memperkuat sumber daya manusia lebih cenderung menghasilkan perilaku yang dapat diprediksi dan kinerja yang lebih baik. Ini karena praktik SDM yang kongruen konsisten dengan harapan dan rutinitas pelaku yang ada pada melampaui tempat kerja. Kebudayaan nasional didefinisikan sebagai nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi yang dipelajari pada masa kanak-kanak. Awal yang membedakan satu kelompok orang dari yang lain telah terbukti menjadi komponen negara yang relatif stabil. Budaya nasional adalah perangkat lunak pikiran dan tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari dan cukup tahan terhadap perubahan. Newman dan Nolan pada tahun 1996. Namun demikian, perusahaan multinasional sejauh ini lebih memperhatikan kondisi lokal seperti hukum dan peraturan ketika memutuskan bagaimana beroperasi di lokasi asing. Kondisi lokal cenderung jelas aspek eksplisit dari operasi bisnis di luar negeri. Aspek yang kurang eksplisit adalah kebiasaan sosial yang didorong oleh budaya nasional dan pola perilaku yang dapat diterima oleh populasi umum. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan review jurnal. Yang pertama, mengetahui dimensi dari budaya nasional. Yang kedua, budaya nasional dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Dan yang ketiga, proposisi tentang hubungan antara budaya nasional dan praktik kompensasi.
Dimensi budaya nasional. Sebuah budaya nasional biasanya dicirikan oleh nilai-nilai orang-orang yang termaksud dalam budaya itu. Sebagian besar peneliti telah menemukan bahwa perbedaan lintas budaya dalam nilai itu ada. Isu-isu dimensionalisasikan kuantitatif budaya nasional menjadi perhatian khusus karena mereka kemungkinan pemeriksaan cara-cara spesifik di mana nilai-nilai budaya berbeda. Studi ini mendefinisikan budaya nasional dengan berurusan dengan berbagai nilai yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori. Yang pertama, kepentingan tujuan kerja. Yang kedua, kekurangan, kebutuhan, dan pemenuhan dan kepuasan kerja. Yang ketiga, manajerial, variabel organisasional. Dan yang keempat, peran kerja dan orientasi interpersonal. Dimensi pertama, budaya nasional. Jarak kekuasaan menunjukkan sejauh mana fakta bahwa kekuasaan didistribusikan secara tidak adil diterima dalam masyarakat oleh mereka yang memiliki dan tidak memiliki kekuasaan. Dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang kecil merupakan kepercayaan umum bahwa ketidaksetaraan dalam suatu organisasi dan juga dalam masyarakat harus diminimalkan. Dimensi lain yaitu penghindaran ketidakpastian. Didefinisikan sejauh mana ketidakpastian ditoleransi dalam masyarakat dan juga dalam organisasi. Dalam masyarakat dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi, orang merasa tidak nyaman dan situasi yang tidak terstruktur atau beresiko. Individualisme sebagai lawan dari kolektivisme adalah tingkat di mana orang-orang dalam suatu masyarakat menghindari pendapat individu dan menetapkan kepentingan pribadi mereka dan kepentingan keluarga dekat mereka di atas kepentingan orang lain. Terakhir, dimensi keempat yaitu maskulinitas sebagai lawan dari feminitas adalah sejauh mana nilai-nilai dominan dalam masyarakat seperti Jepang atau Amerika Serikat adalah maskulin, yaitu memiliki karakteristik seperti ketegasan dan mendukung perolehan uang dan barang-barang material. Di sini, imbalan kinerja kontingen bayaran jasa dan manajemen berdasarkan tujuan adalah praktik yang konsisten dengan budaya. Namun, dalam masyarakat seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia, nilai-nilai yang dominan adalah feminim, yaitu mereka menetapkan nilai tinggi pada kualitas hidup dan kepentingan terhadap orang lain. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua ada budaya nasional dan kebijakan serta praktik SDM. Beberapa penelitian yang menjelaskan perbedaan lintas budaya dalam kebijakan dan praktik SDM menggunakan dimensi Hofstede telah dilakukan. Pekerjaan terkait juga telah dilakukan dengan menggunakan budaya nasional sebagai variabel penjelas untuk penerimaan dan efektivitas pendekatan HRM tertentu. Meskipun tidak menggunakan dimensi Hofstede, Brewster 1994 menyarankan bahwa kebijakan dan praktik SDM yang berasal dari Amerika Serikat tidak dapat diterima di negara-negara Eropa, sebagian karena perbedaan budaya antara Amerika Serikat dan Eropa. Semua studi ini memberikan dukungan untuk proposisi bahwa budaya nasional merupakan faktor penjelas yang signifikan untuk perbedaan lintas negara dalam praktik dan kebijakan SDM. Mereka juga mendukung pentingnya mencocokkan praktik SDM dengan budaya satu negara karena yang pertama, menyampaikan kesadaran dan kepekaan budaya, kedua itu menyampaikan harapan dan penghargaan untuk perilaku karyawan yang konsisten dengan pola perilaku yang dapat diterima, dan ketiga menghasilkan tingkat kinerja keuangan perusahaan yang lebih tinggi. Selanjutnya, proposisi tentang hubungan antara budaya nasional dan praktik kompensasi. Kami mulai dengan memeriksa proposisi yang terkait dengan sejumlah hubungan antara dimensi budaya Hofstede dan praktik kompensasi yang disajikan dalam literatur dan berdasarkan teori manajemen lintas budaya menggunakan 3 set data. Yang pertama dibuat oleh International Social Survey Program atau ISSP, yang kedua dibuat melalui proyek IBM Towards Perrin atau IBM TP, dan yang ketiga dibuat melalui proyek Price Waterhouse Cranfield
atau PWCR. Proposisi ini dikelompokkan berdasarkan jenis praktik kompensasi. Yang pertama, praktik kompensasi berdasarkan status. Dua praktik terlihat di sini. Yang pertama ada sistem kompensasi berbasis senioritas, kemungkinan akan ditentukan di negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi. Yang B, sistem kompensasi berbasis keterampilan akan lebih lazim di negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi. Kedua, ada praktik kompensasi berdasarkan kinerja individu. Tiga praktik kompensasi dijelaskan di sini, yaitu membayar untuk kinerja individu, dan membayar menggunakan tool komisi individu. Hofstede 1980 dan Jackson dan Schuler 1995 mencirikan masyarakat yang sangat individualistis sebagai kemungkinan untuk menggunakan secara luas penghargaan kontingen berbasis individu dan penghargaan yang menekankan pengakuan individu. Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan hal-hal sebagai berikut. Yang A, praktik kompensasi bayar untuk kinerja akan digunakan lebih luas di negara-negara dengan tingkat individualisme yang lebih tinggi. Yang B, fokus pada kinerja individu dalam menentukan tingkat gaji akan lebih lazim di negara-negara dengan tingkat individualisme yang lebih tinggi. Yang C, praktik bonus atau komisi individu akan lebih lazim di negara-negara dengan tingkat individualisme yang lebih tinggi. Yang D, bayar untuk kinerja cenderung kurang lazim di negara-negara dengan tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi. Yang E, fokus pada kinerja individu dalam menentukan tingkat pembayaran akan kurang lazim di negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi. Yang terakhir, yang G, paket bonus atau komisi individu cenderung kurang lazim di negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang lebih tinggi. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Yang ketiga, ada manfaat dan program sosial. 4 praktik didekati dalam kelompok ini. Rencana tunjangan fleksibel, tempat kerja, program perawatan anak, skema pemutusan karir, dan program cuti hamil. 3 praktik terakhir dipelajari lagi untuk 4 kelompok karyawan yang disebutkan sebelumnya. Yang keempat, rencana kepemilikan karyawan. Berdasarkan Hofstede 1980, Denison dan Misra 1995, dan Jackson dan Schuler 1995, berpendapat bahwa praktik partisipasi karyawan seperti opsi saham karyawan atau rencana kepemilikan saham lebih mungkin terjadi di negara-negara dengan jarak kekuasaan yang rendah daripada di negara-negara dengan jarak kekuasaan yang tinggi. Karena itu, yang pertama, opsi saham karyawan atau rencana kepemilikan saham akan kurang lazim di negara-negara dengan tingkat jarak kekuasaan yang lebih tinggi. Yang kedua, saham karyawan atau rencana kepemilikan saham akan lebih lazim di negara-negara dengan tingkat individualisme yang lebih tinggi. Yang ketiga, opsi saham karyawan atau rencana kepemilikan saham akan lebih lazim di negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang lebih rendah. Selanjutnya ada metode penelitian, kumpulan data. Yang pertama, IBM Tower Sperrin atau IBM TP. Satu dari kumpulan data yang tersedia yang digunakan dalam artikel ini dibuat sebagai hasil studi di seluruh dunia tentang kebijakan dan praktik SDM yang dilakukan oleh IBM dan Tower Sperrin. Item survei dikembangkan menggunakan penelitian dan literatur akademis dan praktik yang ada topik utama yang dibahas dalam salah satu bagian kuesioner adalah konsep dan praktik sumber daya manusia untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Di bagian itu, responden diminta untuk menunjukkan tingkat kepentingan yang mereka lampirkan pada setiap item dalam upaya perusahaan mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif melalui kebijakan dan praktik SDM. Responden menunjukkan evaluasi mereka untuk tahun 1991, tahun berjalan, dan tahun 2000. Dalam artikel ini, kami menganalisis data untuk tahun 1991 karena perusahaan-perusahaan ini beroperasi di lingkungan yang sangat kompetitif, menuntut efisiensi dan efektivitas.
daripada budaya nasional harus menjadi yang utama dalam membentuk praktik SDM mereka. Dengan demikian, dampak budaya nasional dapat lebih sederhana dalam sampel ini daripada dalam sampel perusahaan yang lebih luas yang menuntut efisiensi dan efektivitasnya mungkin lebih rendah. Oleh karena itu, pengujian proposisi yang dirumuskan sebelumnya dapat dianggap sangat konservatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai metode penelitian yang kedua, yaitu ISSP. Kumpulan data lain disatukan dalam kerangka program survei sosial internasional. ISSP adalah pengelompokan sukarela tim studi di lebih dari selusin negara, yang masing-masing menjalankan survei penyelesaian mandiri tahunan singkat dari sampel orang dewasa berbasis kemampuan. Seluruh negara yang berisi serangkaian pertanyaan a priori yang disepakati. Yang ketiga yaitu ada PricewaterhouseCoopers atau PwCR. Kumpulan data ketiga adalah yang digunakan dalam proyek PricewaterhouseCoopers. Pakar SDM ditanyai pertanyaan tentang praktik SDM spesifik yang digunakan oleh perusahaan mereka. Untuk memperoleh informasi dari waktu ke waktu, survei diulang setiap tahun sesering mungkin 2 kali dalam 2 tahun berikutnya. Jumlah negara yang terlibat dalam proyek ini meningkat setiap tahun. Dalam artikel ini, kami menggunakan temuan terbaru yang tersedia, yaitu untuk tahun 1991 sampai dengan 1992, ketika 12 negara berpartisipasi dalam proyek tersebut. 3 set data yang disebutkan adalah yang paling komprehensif di bidang HRM internasional kontemporer. Ketiga set ini bersifat nasional dan ditujukan untuk mewakili seluruh populasi di negara manapun. Sayangnya, kumpulan data ini tidak memungkinkan untuk mengontrol variabel industri dan organisasi. Baik, yang selanjutnya ada dimensi budaya dan praktik kompensasi. Dimensi budaya yang digunakan di sini diukur dengan indeks negara yang dilaporkan oleh Hofstede dan Bond pada tahun 1988 untuk power distance, individualis, collectivist, masculinity, femininity, dan penghindaran ketidakpastian. Dijelaskan secara rinci dalam Newman dan Novel pada tahun 1996. Praktik kompensasi. Praktik kompensasi diambil dari kumpulan data tersebut di atas sebagai berikut. Dari kumpulan data ISSP, sistem pembayaran berdasarkan senioritas, pembayaran berdasarkan kinerja, dan sistem pembayaran berdasarkan keterampilan. Dari set data IBM Towers Perrin, manfaat fleksibel, dan fokus pada kinerja individu. Dari kumpulan data PricewaterhouseCoopers, opsi saham atau kepemilikan saham karyawan, bonus atau komisi individu, penitipan anak di tempat kerja, skema pemutusan karir atau libur untuk mengurus tanggung jawab keluarga, dan cuti hamil. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu analisis. Untuk menguji proposisi yang disebut di atas, digunakan koefisien de Kendall-Tau. Penggunaan koefisien ini daripada ukuran asosiasi lainnya, seperti Spearman's Rule dapat didukung setidaknya 2 untuk alasan. Sementara Spearman's Rule umumnya telah dimasukkan sebagai ukuran tingkat ordinal dari asosiasi. Perhitungan mengurungkan peringkat dari satu sama lain sebenarnya mengasumsikan data tingkat interval. Kontradiksi ini telah menyebabkan beberapa peneliti mempertanyakan kesesuaian statistik ini untuk data tingkat ordinal. Sebuah keuntungan utama dari Kendall-Tau adalah bahwa itu tepat ketika sejumlah besar ikatan hadir dalam peringkat. Keuntungan ini mengingat ada sejumlah besar ikatan dalam sejumlah variabel yang digunakan dalam artikel ini. Selanjutnya itu ada hasil penelitian yang pertama untuk praktik kompensasi berdasarkan status dukungan yang signifikan secara statistik ditemukan untuk kedua proposisi. Kecenderungan untuk menggunakan sistem kompensasi berbasis senioritas dan berbasis keterampilan ditemukan berkolerasi positif dengan penghindaran ketidakpastian. Yang kedua, untuk praktik kompensasi berdasarkan kinerja individu, 3 dari 6 proposisi didukung sepenuhnya dan 1 lagi proposisi didukung hanya untuk beberapa kelompok karyawan. Semua proposisi yang mengingatkan praktik kompensasi ini dengan dimensi individualisme didukung atau walaupun hubungan yang melibatkan
rencana bonus, atau komisi individu ditemukan. Seperti yang diperkirakan hanya untuk staf administrasi dan tenaga kerja manual. Yang ketiga ada hasil untuk penghindaran ketidakpastian kurang mendukung. Hanya 1 dari 3 variabel praktik kinerja individu yang ditemukan terkait dengan penghindaran ketidakpastian. Tidak ada hubungan yang ditemukan antara penghindaran ketidakpastian dan penggunaan praktik bayar untuk kinerja pada praktik bonus atau pembayaran komisi individu. Yang keempat, untuk tunjangan dan program sosial. 4 dari 8 proposisi didukung sepenuhnya, dan 4 lagi hanya didukung oleh beberapa kelompok pekerja. Hasil yang paling meyakinkan ditemukan untuk proposisi yang melibatkan dimensi maskulinitas. Seperti yang diperkirakan, maskulinitas tinggi tampak terkait dengan lebih sedikit penggunaan tunjangan fleksibel, program perawatan anak di tempat kerja, skema pemutusan karir, dan program cuti hamil. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Sekian, terima kasih. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami, dalam artikel ini kami menjelajahi sejumlah hubungan antara dimensi budaya yang disarankan oleh Hofstede atau jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, individualisme, kolektivisme, dan maskulinitas dan feminitas, dan praktik kompensasi khusus. Di sini kami menambahkan tingkat kekhususan lain dengan menganalisis hubungan antara dimensi Hofstede dan praktik SDM tertentu. Sejumlah proposisi berbasis teoritis dikembangkan untuk menguji hubungan antara dimensi budaya masyarakat dan praktik kompensasi SDM spesifik perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya nasional memberikan penjelasan penting untuk varian dalam pemanfaatan praktik kompensasi yang berada di negara yang berbeda. Dalam artikel ini, kami hanya melihat sejumlah praktik kompensasi SDM khusus untuk kepegawaian, penilaian, dan kompensasi daripada sekumpulan dari mereka. Ada kebutuhan untuk membangun model dan program penelitian internasional yang akan mencoba menggabungkan beberapa praktik SDM yang berbeda, dan kemudian memeriksa hubungan antara dimensi budaya yang berbeda dan paket praktik SDM tersebut. Mungkin praktik SDM tersebut terkait erat dengan praktik SDM lainnya, dan hubungan antar ini konstan di seluruh budaya dan perusahaan. Dalam artikel ini kami memeriksa hubungan antara dimensi budaya nasional dan praktik SDM atau kompensasi tertentu, tetapi tidak mengontrol sejumlah faktor penting yang mungkin menjelaskan sejumlah varian dalam penggunaan praktik tertentu karena keterbatasan data. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang selanjutnya ada saran. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh budaya nasional jika kita mengendalikan faktor-faktor ini, termasuk industri, kepemilikan, ukuran perusahaan, pekerjaan karyawan, dan lain-lain. Rogoski 1996 menunjukkan bahwa budaya nasional jauh lebih penting dalam menjelaskan perbedaan dalam orientasi kerja karyawan dan pendekatan SDM daripada pekerjaan, mengingat peringatan dan saran ini untuk penelitian lebih lanjut. Hasilnya menunjukkan pentingnya budaya nasional untuk bagaimana perusahaan mengelola sumber daya manusia mereka. Untuk MNC yang berusaha untuk beroperasi sebagai satu perusahaan, hasil ini mungkin menyarankan bahwa mereka mengembangkan kebijakan SDM umum berbasis luas seperti pengakuan kontribusi kinerja dalam skema remunerasi dan kemudian mengizinkan afiliasi asing mereka untuk menetapkan praktik SDM yang lebih spesifik. Misalnya, remunerasi individu berdasarkan kinerja daripada remunerasi tim berdasarkan kinerja. Mempengaruhi pertimbangan ini tentu saja adalah sejauh mana budaya berubah dan dampak relatif budaya dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain seperti hukum nasional, kondisi ekonomi, dan kebiasaan sosial. Mungkin berperan dalam memungkinkan perusahaan multinasional untuk mendapatkan keunggulan kompetitif melalui kegiatan SDM mereka. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi mengenai review jurnal dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.